Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat Hari Raya Imlek 2022. Semoga di tahun 2022 ini kita juga semakin sukses dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sekali lagi untuk Pak Jackie Chan dan Huawei, semua teman-teman, saya ucapkan selamat Imlek 2022, Gong Cipacai. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia, Bapak Alex Budianto, CEO Huawei Indonesia, Pak Mr. Jackie Chan, serta para finalis dan peserta webinar berbahagia, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Marsda TNI Arif Mustafa, Deputi 7 Kemenko Polhukam. Tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena pada hari ini diberi kita kesempatan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan CyberHub PES 2022 dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Meskipun berlangsung secara virtual saat ini, saya kira tidak ada masalah, ya. Tatap muka dengan virtual bagi kita, yang penting tujuan dan sasarannya dapat dicapai. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tadi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo telah menyampaikan pesan-pesan maupun kebijakan politik negara. Tentu itu disesuaikan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan disebutkan bahwa tujuan pemerintahan ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentu ini berlaku juga di era sekarang, di era dunia siber. Mungkin kalau kita bayangkan ini dibentuk tahun 1945, konstitusi kita, belum terpikirkan akan ada dunia siber atau di mana tujuan tersebut juga berlaku seperti apa yang kita hadapi sekarang ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, secara umum saya akan mencoba menjelaskan, walaupun saya tahu peserta webinar ini atau peserta CyberHub PES 2022 ini sudah mengetahui, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ruang siber dapat didefinisikan sebagai spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan internet, sehingga membentuk suatu sistem elektronika yang dapat digunakan sebagai ruang atau domain atau dunia untuk menciptakan kondisi strategis yang menguntungkan suatu negara di seluruh aspek Ipolexasbut Hankam. Sebagaimana kita ketahui, ruang siber terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah lapisan fisik yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen geografis dan komponen jaringan fisik. Komponen geografis terkait dengan lokasi, fisik letak geografis dari komponen jaringan fisik yang terdiri dari 2 subkomponen, yaitu perangkat keras, hardware, dan infrastruktur. Antara lain infrastruktur kabel, nirkabel, dan optika sebagai tempat penyimpanan dan pemrosesan data. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan jaringan logika yang bersifat teknis dan merupakan manifestasi bagian abstrak dari lapisan fisik. Lapisan kedua ini terdiri dari serangkaian hubungan logika yang saling berkait antara satu jaringan dengan jaringan lain dalam sebuah kode pemrograman komputer untuk mengoperasikan, menukar, dan memproses data. Jaringan logika di ruang siber sering disebut sebagai perangkat lunak atau software yang terkoneksi dengan perangkat keras atau hardware pada lapisan pertama dan lapisan ketiga. Sedangkan lapisan ketiga adalah lapisan sosial yang pada hakikatnya adalah lapisan tentang manusia dan aspek-aspek konektif. Lapisan ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu ada di dalam sistem jaringan di ruang siber. Sementara
komponen cyber persona merupakan perpanjangan dari lapisan jaringan logika atau lapisan kedua yang menjadi perwakilan digital atau identitas pengguna dari subjek manusia atau aktor yang berada di dalam sistem jaringan ruang siber tersebut. Contoh komponen cyber persona seperti Ibu Bapak ketahui adalah alat email, akun media sosial, nama pengguna, dan juga kata sandi dan lain-lain. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di ruang siber terdapat berbagai peluang untuk kesejahteraan manusia. Seperti yang saya katakan tadi, dunia nyata pun di situ ada peluang kesejahteraan untuk manusia. Seperti dalam kemudahan dalam berkomunikasi dan urusan bisnis, khususnya ekonomi digital. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2021 yang lalu, transaksi di ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar US dollar Amerika, yaitu sekitar 1.036 triliun rupiah. Dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 124 miliar US dollar, atau tentu ini juga bisa meningkat, yaitu di sekitar 1.756 triliun rupiah transaksi di ekonomi digital Indonesia. Sebaliknya, perlu kita sadari bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu berbanding lurus dengan risiko, kerawanan, dan ancaman terhadap keamanannya. Jadi hal inilah yang memang harus perlu dipahami. Sehingga dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ancaman dan serangan siber. Tentu termasuk di situ transaksi ekonomi digitalnya. Dalam memahami ancaman terhadap keamanan siber, kita tidak dapat menggabungkannya sebagai ancaman militer atau non-militer. Karena pada hakikatnya ancaman siber dikategorikan sebagai ancaman hibrida. Tren global perihal ancaman dan serangan pada domain siber dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu kontrol informasi, spionase, dan sabotase siber. Ancaman siber merupakan keinginan dan kemampuan pihak tertentu, baik antar negara maupun non-negara, yang mempunyai potensi dan kemungkinan untuk bermanifestasi dalam serangan di atau di ruang siber. Serangan siber, sebagaimana kita ketahui, adalah upaya aktif pihak tertentu dengan keinginan, tujuan, dan kemampuan untuk merusak dan menimbulkan kerugian pada pihak yang diserang. Serangan siber dapat bermanifestasi menjadi serangan yang bersifat teknis atau technical dan juga bersifat sosial, tergantung pada konteks cara serangan bermanifestasi dan berimplikasi pada ketiga lapisan di ruang siber. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, serangan siber yang bersifat teknis menyerang lapisan kedua ruang siber, yaitu jaringan logika, melalui metode-metode teknis yang intrusif dengan tujuan mendapatkan akses ilegal ke dalam jaringan dan sistem ruang siber pihak sasaran guna menghancurkan, mengubah, mencuri, atau memasukkan informasi. Pada umumnya serangan bersifat teknis menyerang data yang ada di jaringan server, database, dan aplikasi. Adapun teknik serangan bersifat teknis antara lain web defacement, phishing, DDoS, brute force attack, malware attack, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui sekarang kita berada di era yang sangat maju di bidang digital ini. Interdependensi infrastruktur atau IIP terdiri dari beberapa sektor meliputi transportasi, pemerintah, pelayanan publik, informasi dan teknologi komunikasi, dan lain-lain. Jika terjadi serangan pada salah satu sektor, akan berdampak pada sektor yang lain. Contoh, misalnya serangan terhadap sumber energi listrik. Jika SCADA diserang pada PLN misalnya, itu akan berdampak terhadap. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin menjelaskan tentang serangan yang bersifat sosial. Ini sangat penting, khususnya terutama mungkin untuk Indonesia ya.
Serangan yang bersifat sosial ini, di mana target sasarannya adalah manusia atau lapisan ketiga yang tadi dari ruang siber tersebut, yaitu untuk mempengaruhi cara pikir, sistem kepercayaan, dan sikap tindak dari manusia yang berinteraksi di ruang siber dengan targetnya adalah ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi. Sebagaimana kita ketahui sekarang, melalui ruang siber, informasi dapat diberikan atau disampaikan kepada sasaran, tentu sesuai dengan tujuan dari si penyerang tersebut. Jadi dengan setiap hari mendapatkan informasi bisa berubah, ya, seperti yang saya katakan tadi. Bahkan motivasi orang bisa berubah. Jadi tidak heran kalau orang misalnya hari ini, ya, nikah 1 bulan ke depan, ya, dia menjadi pengantin untuk membunuh diri. Ini tidak terlepas dari memang bagaimana informasi yang diberikan melalui ruang siber yang langsung ke smartphone yang bersangkutan, sehingga terjadilah hal-hal atau perubahan-perubahan yang disampaikan tadi terhadap seseorang. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita terpengaruh hanya melalui isu informasi yang diberikan atau yang kita dapatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini dalam peperangan, ya, dalam peperangan sekarang ini tidak hanya menggunakan senjata secara fisik, tapi informasi yang telah direkayasa itu sudah menjadi sebuah atau merupakan alat utama dalam peperangan. Cara-caranya atau teknik-tekniknya antara lain propaganda hitam, point and seek, pembanjiran informasi, cheerleading, raiding, dan polarisasi. Dan lebih terkena di Indonesia itu lebih sering kita dengar istilah hoax. Tapi kalau hoax ini dirancang sedemikian rupa untuk menanamkan kebencian kepada masyarakat, menanamkan kebencian antara kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain, ini akan sangat berbahaya, terutama bagi Indonesia. Ilustrasi bisa kita lihat, ya, di Timur Tengah itu sampai sekarang pun sebenarnya Suriah itu adalah korban dari perang informasi. Jadi didahului dulu ditanamkan kebencian terhadap masyarakatnya diadu dengan pemerintahnya, ditimbulkan kebencian, itu semua melalui perang informasi, melalui ruang siber. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu ini sangat berbahaya karena kita bangsa Indonesia, sebagaimana kita ketahui, kita adalah negara dengan ideologi Pancasila. Nah, Pancasila kalau setiap hari, ya, setiap saat diberikan informasi, ditanamkan informasi untuk membenci antara satu masyarakat dengan masyarakat lagi, antara masyarakat selalu dicari-cari kesalahan ataupun kekurangan pemerintah dengan tujuan tertentu, itu sangat berbahaya. Bukan berarti kita, ya, bukan berarti kita tidak menerima koreksi, tapi kalau ini memang sudah dirancang sedemikian rupa, ini menjadi tugas kita semua bangsa Indonesia, ya. Jadi kita mengetahui center of gravity bangsa Indonesia, pusat kekuatan bangsa Indonesia itu ada pada Pancasila, terutama sila ketiga, ya. Jadi kalau ini diserang, ya, maka Indonesia ini akan pecah. Ini yang sangat berbahaya yang kita hadapi sekarang dari ancaman yang bersifat sosial ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu sebagai pemerintah negara seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tadi, kita harus hadir, negara harus hadir, ya, sesuai konstitusi kita harus hadir untuk mengamankan, bukan hanya mengamankan darat, laut, dan udara yang sudah diamankan oleh TNI, dan ketertiban masyarakat diamankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ruang siber sebagai dunia baru juga harus diamankan. Maka keluarlah peraturan presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Itulah kedudukan BSN dengan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
dan Sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi-fungsi. Tentu Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, inilah dasarnya juga kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, Cyber Hub PES 2022. Nah, kita sedang menyusun bagaimana supaya proses bisnis BSS ini berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang jelas. Kita sedang menyusun strategi keamanan siber nasional. Kemudian kita juga menyusun peraturan Presiden, yaitu pelindungan infrastruktur informasi vital. Kemudian jika terjadi krisis siber, kita juga harus siap dengan manajemen krisis siber nasional. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya sangat berterima kasih dan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini. Karena apa? Ini bagian dari strategi keamanan siber Indonesia atau yang dikerjakan BSSN bersama dengan stakeholder lainnya. Perlu kita pahami bersama bahwa keamanan siber merupakan faktor penting dalam mendukung inovasi, juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tantangan dan peluang di ruang siber akan terus berkembang sehingga diperlukan kolaborasi dan inovasi intensif dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif. Untuk itu, portal Cyber Hub yaitu cyberhub.id resmi diluncurkan sejak bulan Januari tahun 2021 yang lalu. Cyberhub.id merupakan upaya bersama dalam membangun dan memajukan industri keamanan siber nasional. Sebuah wadah digital yang mempertemukan pemerintah, industri, dan akademisi untuk membentuk ekosistem keamanan siber di Indonesia. Hingga saat ini, Cyberhub.id telah mengadakan lebih dari 30 webinar dan telah bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah seperti BSSN dan Kementerian Perindustrian, industri perusahaan seperti Huawei, Pimalware, dan lain-lain, serta asosiasi seperti Asosiasi Cloud Computing Indonesia dan beberapa platform digital seperti Acara Seru dan Digital Citizenship Indonesia. Bapak, Ibu, serta hadirin undangan yang saya hormati, saya selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan yang kita selenggarakan ini. Harapannya sinergi antar pemangku kepentingan selalu terjalin secara harmonis sehingga mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Maka dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Cyber Hub PES 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.